Salam sehat. Di video rebalancing ya, atau evaluasi rebalancing yang ketiga ya. Jadi perkiraan evaluasi LQ45 ya, sebuah riset Sabtu 23 Juli 2022. Ini difokuskan ke saham yang dihapus dari LQ45 ya, tadi yang video yang kedua yang di atas itu fokusnya ke yang masuk LQ45 dan di del dari IDX 80. Nah, sekarang kita fokuskan ke saham yang dihapus dari LQ45 dalam tanda petik prediksi ya. Nah, langsung aja ke Excel ya. Di sini kita lihat ya, jadi ada dua sisi penilaian ya. Sebetulnya sih ada sistem penilaiannya oleh IDX, tapi kami tidak bisa mencerna apa yang dimaksud oleh IDX. Nah, kita pakai cara orang awam aja ya, karena LQ45 IDX 80 ya saham yang liquid atau yang paling liquid ya. Jadi dalam hariannya mentransaksikan atau transaksi total itu dalam mungkin ya lebih dari 100 miliar atau lebih dari 50 miliar, 25 miliar ya, pokoknya liquid intinya itu. Nah, kita cari valuasi yang tertinggi dan terendah ya. Karena kita akan fokus ke yang di del ya, kita lihat valuasi yang terendah di LQ45 berdasarkan data Jumat kemarin tanggal 22 Juli 2022. Nah, ya, itu pun bagi dua, yaitu dari sisi data terakhir, data terkini yaitu tanggal 22 Juli, dan data rata-rata 3 bulan terakhir. Nah, kita mulai dari data bulan Juli tanggal 22 Jumat kemarin ya, tepatnya tahun 2022. Nah, kita mulai set dari kecil ke terbesar. Tunggu sebentar ya, memang lelet ini komputernya karena komputer zaman Majapahit. Nah, ini kelihatan Tekim, dia valuasinya 6 miliar kurang lebih. Kemudian Wika, INTP 10 miliar, ERA, HMSP 13 miliar, Gedang Garam, INKP, dan seterusnya. Nah, kita ambil, kalau tadi di IDX 80 kita ambil 12 ya. Di sini kita ambil separuhnya lebih lah ya, sekitar 3/4, atau kita ambil 8 ya, 8 emiten dengan valuasi terendah di Jumat kemarin. 1 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi ini. Jadi Tekim ya, disusul Wika, INTP, ERA, Bevin, HMSP, Gedang Garam, dan INKP. Nah, ini 8 ini adalah saham yang bisa atau terprediksi akan di del dari LQ45 ya. Kalau kita ikut urutan ini ya,
Tekim, Wika, INTP, ERA, Pevin misalnya, dan seterusnya ya. Itu dari tanggal 22 Juli dasar datanya. Sedangkan kalau kita ambil dari rata ya, selama 3 bulan ya, sama kita ambil dari besar ke kecil, balik dari kecil ke besar. Tunggu sebentar, lagi proses. Ya, Wika menempati urutan pertama, valuasi terkecil, Tekim kedua, INTP ketiga, ERA keempat, HMSP kelima, PTPP ke-6, MNCN ke-7, MDEC ke-8. Nah, kalau kita ambil dari rata ini. Jadi itu yang saham-saham yang kemungkinan detail dari LQ45. Ya. Sebentar ya. Jadi karena datanya cukup besar ya, agak lama juga. Ya. Jadi Wika sama Tekim itu dengan kita ambil data terakhir kemarin hampir sama, yaitu menempati ranking buntut dari valuasi saham LQ45 ya. Itu sebentar ya, itu ya, di Tekim, Wika, INTP, ERA, Pevin, HMSP, Gudang Garam, INKP ya, PTPP ya, itu ranking terbelakang atau terakhir ya. Itu dari sini data ini ya kelihatan ya, 5 hari akhir ini LQ45 hijau ya rata-rata ya, kecuali Mika sama Gutu ya, Gutu. Walaupun kemarin Gutu sempat hijau 2,6%. Ya, itu aja. Nah, kita sambil lihat-lihat data ini mumpung tersaji ya. Kita ingin lihat evaluasi terbesar di saham saham LQ45. Kita pakai data yang 3 bulan aja ya, biar lebih fair, karena cuma tidak hanya melihat hitungan hari, tapi hitungan bulan, jadi lebih fair karena rata-rata 3 bulan. Salah ambil ya, nanti kita ulangi. Kita ulangi. Di luar hujan cukup lebat ya. Nah ini sudah selesai ya. Sini BBRI valuasinya tertinggi, disusul BMRI, BBCA, Telkom, ASII, BBNI, Adro, Gutu, MTKA, Buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Di sini kelihatan sekali ya. Gutu sama Buka sebagai saham yang baru IPO ya, sekaligus saham pendatang baru di sektor teknologi di LQ45
valuasinya cukup ya besar ya. Valuasi cukup besar, sedangkan dia pendatang baru. Kemudian EMTK juga lumayan masuk dalam ya 30 besar emiten baru di bidang teknologi. Valuasinya tembus lebih dari 100 juta. Nah, coba ya itu selain itu, jadi ini lihat dari valuasi. Jadi valuasi LQ45 bahkan mungkin IDX 80 ya. Maaf, IDX 30. Yaitu saham kelas 1 atau saham big cap. Kita ingin melihat persentase gain atau persentase cuan keuntungan selama 3 bulan. Ya, lagi diproses. Nah, Unilever cukup mencengangkan ya. Jadi Unilever dalam waktu 3 bulan gainnya hampir mencapai 50%, kurang dikit ya. Disusul ICBP, ITMG ya, Cepin, Pegas, INDF, Tower, dan MDEC. Jadi sektor consumer justru lebih mengungguli sektor komoditas, yaitu gas sini sama batu bara, ini minyak ya. Jadi sistem apa? Sektor consumer mendatangkan gain yang tertinggi selama kurun waktu 3 bulan. Terus kalau dilihat bulanan ya, kita lihat bulanan sektor apa yang mendominasi. Ya BRPT ya, Tower, MTK, Bovin, ITMG, Tebik, Buka, Cepin ya. Jadi BRPT menjadi the champion dalam waktu kurun 1 bulan, emiten LQ45 yang mendatangkan gain tertinggi. Disusul Tower ya, ini sebetulnya terlacak ya, tapi saya kebetulan atau kami kebetulan mengambil BRPT. Kemudian MTK, Bovin, TMG ya, Tebik, Buka, Cepin, itu yang rank 1 bulan. Kemudian rank 1 minggu, juaranya adalah ya MTK ini paling ya. Oh, ini ada Buka ya. Nah, dalam rank seminggu MDKA ya, gainnya 20%, Inco, Harum, Buka, ANTM, EMTK, Tins, Adro. Jadi didominasi sektor warna merah ini apa ya? Ya pokoknya antara emas, nikel, ya, timah, ya. Nah ini MDKA itu emas, Inco itu nikel, ANTM itu nikel plus emas,
timah juga, tins, timah. Kemudian sektor teknologi, buka dan MTK cukup tinggi juga kenaikannya. Saya kira itu ya, itu cukup data untuk mengisi kekosongan tadi yang LQ45 yang di Dell itu disisipin dengan emiten dengan valuasi terbesar, kemudian disusul dengan emiten menghasilkan gain terbesar secara 3 bulanan, 1 bulanan, dan mingguan. Saya kira itu ya, cukup. Salam sehat.